kalangan bangsawan. Kalau prajuritnya ke bawah itu kalangan rendah nggak ada. Nanti boleh kita perhatikan ada yang nggak punya simbolis. Lalu ini Gorga ini artinya biasanya kami kalau merantau kemanapun biasanya nggak pernah. Jadi balik-balik ke titik nol tadi. Nah, kemudian dia buat warna putih, merah, hitam. Biasanya ini selalu dicanangkan Raja Batak pertama sesudah dia punya filsafat, pola pikir dia bilang kita hidup ini kemanapun 3 dunia yang kita yakini. Yang atas itu dunia suci, dia buat warna putih. Baru yang merah, dunia tengah hidup kita. Ya, Banua Tonga kalau bahasa Bataknya. Tadi yang atas Banua Ginjang. Baru Banua Toru, Banua dunia bawah sebagai lambang tanah. Tanah kesuburan. Jadi biasanya di Tanah Karo ini kalau tanah hitam subur memang. Batak Tanah Karo. Kemudian di sini ada cecak dan payudara. Sesudah biasanya kerajaan Batak itu satu raja semua warganya masyarakatnya sama dengan marga rajanya. Contohnya Sidabutar rajanya semua rakyatnya Sidabutar. Ini mempersulit perkawinan. Sebab di dalam hukum adat dilarang sesama marga ataupun turumpun. Lalu bagaimana raja mengantisipasi supaya jangan terjadi itu? Dia bilang lebih baiklah hidup seperti cecak. Karena cecak ini di mana-mana bisa lengket mencari hidup. Kemudian kalau ada orang dia bunyi. Lalu pola hidup filosofi Raja Batak tadi diambil daripada binatang cecak. Jadi binatang cecak ini dianggap binatang keramat ini. Kemudian payudara. Payudara ini biasanya 2 kan. Kalau 4 berarti boleh kita dapat pikir 2 perempuan. Jadi 2 perempuan yang artinya itu 2 untuk kehidupan, 2 untuk kesuburan. Ini biasanya ada keturunan istri sah, ada selir ini, gitu maksudnya. Tapi walaupun dari keturunan selir tadi atau istri kedua itu tetap anaknya juga kan. Di kerajaan mana ada itu. Nah, jadi waktu Danau Toba ini belum ada pintu air ini sampai sini. Syukurlah Belanda Jepang buat pintu air kira-kira 40 km dari Perapat, Porsea, sekarang jadi tenaga listrik. Itulah terusannya mengalir ke Sungai Asahan langsung ke laut. Nah, jadi dibuat Jepang jadi tenaga listrik. Kalau nggak ada pintu air itu, barangkali air ini naik, ya ini pulau tenggelam. Karena air nggak ada bisa keluar. Nah, dia mengantisipasi begitu. Jadi zaman dulu rumah ini di atas tiang, terapung. Jadi modelnya ini atap hijau, kalau diembus angin atapnya dia bergerak. Ada daratan dia berhenti, tangganya 1 batang kayu, bukan begini. Pintunya pun kalau ditutup jadi lantai. Jadi kalau mau masuk, nyorong dia. Nah, jadi klasifikasi di rumah adat Batak ada 3 bagian. 1, pintunya tadi di lantai. Ya, kedua tangganya ada yang di depan rumah, di depan pintu, nggak nyuruh ke bawah. Jadi kalau kita udah nyuruh itu artinya kita betul-betul ikhlas tulus bertamu ke dalam rumah, tidak ada niat jahat. Nah, jadi kalaupun ada niat jahat tadi, ini tadi sudah menangkal. Jadi dia tadi mau marah-marah kan, ini mau apa ini gitu. Tahu-tahu sampai sini udah hilang ya sirna. Jadi dia bilang, Horas. Baru jawaban Horas dari dalam, siapa? Boleh masuk. Nah, biasanya ada Horas itu baru ada komunikasi. Nah, sekarang ini sudah saya terangkan, kita mau masuk ke dalam. Di mana ini ada benda-benda yang masih asli peninggalan dia. Oke, ayo kita ke dalam. Let's go.